Tiga, dua, satu, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Salli ala nabi wittabasam. Dan Nabi tabassam, witabassam. Dan Nabi tabassam. Allahumma salli alaik. Majelis hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat jamaah syarhil Quran yang berbahagia. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alangkah indah jikalau alam lingkungan kita bersih, subur dan menawan, dihiasi dengan gunung-gunung yang menjulang tinggi, hamparan sawah menguning laksana permadani, dan lautan biru yang menenangkan hati. Inilah hadirin bentuk interaksi harmoni antara manusia dengan alam sekitar. Namun akhir-akhir ini, akibat ulah tangan-tangan jahil manusia, krisis lingkungan hidup semakin menjadi. Serat limbah polusi tak terkendali. Sungai dan laut tercemari. Bahkan pencemaran asap yang merugikan negeri ini. Fenomena ini hadirin menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara manusia dengan alam sekitar. Betul hadirin? Imam At-Tabari dalam kitabnya Jami'al Bayan fi Ta'wil Quran menjelaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan manusia bahwa telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan yang disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan manusia, padahal Allah telah melarangnya. Melihat betapa pentingnya memelihara lingkungan hidup, maka pada kesempatan kali ini perkenankanlah kami akan menyampaikan pensyarahan Al-Quran yang terangkai dalam tema membangun kesadaran pencegahan bencana dengan landasan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 41 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin wal hadirat yang kami banggakan. Dalam kitab Mufradat fi Lafazil Quran karya Imam Al-Asfahani menerangkan maksud kalimat Zoharul Fasad pada ayat ini ialah mengenai kerusakan yang telah terjadi di permukaan bumi. Begitu pula Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan ayat tersebut bahwa kerusakan yang telah terjadi di permukaan bumi merupakan bukti bahwa terjadi kerusakan yang nyata. Dalam kitab Al-Misbah menjelaskan bahwa ayat tersebut menyebut darat dan laut sebagai tempat terjadinya fasad. Hal ini berarti daratan dan lautan menjadi kerusakan. Maka apabila manusia telah melakukan kerusakan, akan diperingatkan langsung oleh Allah dengan adanya bencana seperti banjir, Gempa bumi, tsunami, tanah longsor, kekeringan, kekurangan pangan, kebakaran hutan, serta virus corona yang mematikan. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin, terjadinya kerusakan lingkungan disebabkan manusia sebagai khalifah Allah telah gagal menjalankan usahanya agar alam semesta dan segala isinya ini tetap lestari. Dalam Islam, masyarakat memiliki posisi penting dalam membangun kepedulian lingkungan hidup. Oleh karena itu, selaras dengan hal tersebut, maka izinkanlah kami akan menyampaikan sebuah syair lagu yang berbunyi, jangan tebang pohon sembarangan, Jangan bakar hutan sembarangan. jangan buang limbah sembarangan, apalagi buang sampah sembarangan. Ayo bisa, pasti bisa. Hadirin rahimakumullah. Hadirin rahimakumullah. Hadirin, betapa besarnya perhatian Islam terhadap lingkungan hidup dapat dilihat dari larangan akan menebang pohon, sebagaimana digambarkan dalam sebuah hadis dari Abu Daud yang berbunyi, man qata'a sidrah sawaballahu ra'sahu finnar. barang siapa yang menebang pohon tanpa alasan, maka Allah akan meletakkan kepalanya di dalam api neraka. Makna ancaman keras pada hadis tersebut secara eksplisit merupakan ikhtiar untuk menjaga kelestarian pepohonan dan hutan, karena keberadaannya yang memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Hadirin rahimakumullah, perlu diketahui
bahwa orang pintar yang tidak soleh jauh kemungkinan akan memakmurkan alam ini, malah akan merauk habis untuk kepentingan pribadi. Orang hebat namun bergelimang maksiat sangat berat untuk peduli mengelola alam raya. Justru akan menimbulkan watak-watak perusak. rakus dan tamak, Mental-mental tak bertanggung jawab. pohon dan gunung dirusak. Satwa-satwa tak terlacak. Bahkan Tidak ada lagi keseimbangan alam yang tetap. Na'udzubillah. Summa na'udzubillahi min zalik. Hal tersebut sebagai gambaran bahwa manusia lalai dalam mengelola alam. Dengan berbagai macam bencana alam ini, lalu kita berselirih bahwa alam telah bosan bersahabat dengan kita. Padahal sebenarnya, jikalau kita renungi bersama, alam semesta ini diciptakan dengan miliaran hal yang menakjubkan. Karena keindahan alam terasa sempurna, membuat semua orang terpana dan terkesima. Namun kita lupa menjaganya. Hadirin, timbul pertanyaan. Bagaimanakah usaha preventif yang harus dilakukan manusia agar tetap menjaga kelestarian lingkungan alam ini? Sebagai jawabannya, mari kita simak firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 56 sebagai berikut. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين إن رحمة الله قريب من المحسنين صدق الله العظيم. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Sesudah Allah memperbaikinya. Dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harap. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin wal hadirat yang kami banggakan. Ibnu Hayyan dalam kitabnya Al-Bahru Al-Muhyat menyebutkan bahwa kalimat wala tufsidu fil ardh merupakan larangan berbuat kerusakan di muka bumi. Hal ini berarti larangan bagi kita untuk berbuat kerusakan di alam ini. Jika difahami secara luas, larangan ini tidak hanya berlaku pada kerusakan alam saja, melainkan juga kerusakan keturunan, akal, dan agama. Sedangkan kalimat ba'da islahiha adalah setelah Allah memperbaiki penciptaannya sesuai dengan kemanfaatan dan kemaslahatannya dengan cara mengutus Rasul di atas muka bumi yang membawa syariat dan hukum-hukum Allah. Oleh karena itu, dalam rangka melestarikan lingkungan, maka setidaknya ada 5 upaya preventif yang harus dilakukan manusia dalam melestarikan lingkungan.
Yang pertama, diperlukannya kesadaran diri setiap manusia dalam melestarikan lingkungan serta dalam beribadah kepada Allah. Yang kedua, kita harus melakukan reboisasi agar dapat mencegah terjadinya bencana di masyarakat. Yang ketiga, hindarkan eksploitasi yang berdampak pada menipisnya sumber daya alam. Dan yang keempat, kita hendaknya pemerintah melakukan analisis mengenai dampak lingkungan sehingga masyarakat secara umum tidak merasa dampak buruk. Akibatnya keseimbangan bumi menghilang. Para penghuninya akan bernasib malang. Tak adanya kesadaran yang datang Akan membuat bumi tak lagi terang. Hadirin rahimakumullah. Yang kelima, kita sebagai manusia harus mengajarkan, melakukan, dan mengkampanyekan pola hidup ramah lingkungan. Sehingga bumi Indonesia tetap lestari, subur, dan makmur. Hadirin yang berbahagia, dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa iman dan takwa kepada Allah menjadi kunci penyebab turunnya keberkahan dari langit dan bumi. Semoga Indonesia kita tercinta ini menjadi negara yang Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. negeri yang subur dan makmur. gemah ripah log jinawi, tata tentram kertara harjo. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan akhirnya Pulau Bunyu, Pulau Derawan, Datang bertamu memberi salam. jika ingin dekat dengan Tuhan, mari lestarikan lingkungan alam. Mari lestarikan lingkungan alam. demikianlah apa yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.